warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Salimah yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul aliyyil azim. Sahabat TV Salimah yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-17. Maka layaknya kita mengencangkan kondisi kita, apa yang harus kita laksanakan, amalan-amalan ibadah kita, maka jadikanlah ini sebagai jalan menuju perjalanan kita untuk bekal-bekal akhirat kita. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa ya ulil albab. Maka cari bekallah sebanyak-banyaknya, wahai orang-orang yang berfikir. Sahabat TV Salimah yang kami muliakan, bagaimana kita meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar? Tentunya di malam-malam Lailatul Qadar ini adalah kata kunci kita untuk menjadikan perjalanan diri kita sebagai hamba Allah untuk mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Amalan malam Lailatul Qadar diantaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Maka dalam hal kita membaca Al-Quranul Karim ini, jalan di mana proses kita menjadi hamba Allah, menjadi wasilah kita, tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi hamba Allah yang abdan syakuro, menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, maka jadikanlah pedoman hidup kita Al-Quranul Karim itu adalah langkah nyata dalam kehidupan kita. Adapun yang kedua, dalam perjalanan kita menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar ini adalah diantaranya beriktikaf di dalam masjid. Bagaimana kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW saat memasuki ke dalam masjid untuk beriktikaf ataupun musholla ataupun tempat ibadah, sambil kita mengatakan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana ada pahala-pahala Allah yang dimana kita menjemput pahala Allah dengan keberkahan di dalam i'tikaf tersebut. Adapun selanjutnya yang ketiga adalah salat sunnah. Menjalankan segala salat sunnah, baik itu salat sunnah rawatib dan salat sunnah yang lainnya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita perbanyak untuk beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak salat taubat, salat hajat dan salat yang lainnya, sebagai kata kunci kita bahwasanya Allah begitu cinta kepada kita, maka dibukakanlah pintu-pintu taubat untuk kita. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru ihya'il lail wa ayqadh ahlahu wa syaddal mu'tazar, bahwasanya apabila Rasulullah SAW memasuki malam ke-10 terakhir bulan Ramadan, beliau senantiasa bersungguh-sungguh untuk membangunkan keluarganya, kemudian menghidupkan malamnya, mengikat tali pinggangnya untuk menguatkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial buat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak zikir. Dengan memperbanyak zikir saat kita menjalani ingin berbuka puasa, tentulah kita mengucapkan kalimat nashhadu alla ilaha illallah atau ashhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kalimat dari ashhadu alla ilaha illallah menunjukkan bahwasanya saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diiringi astaghfirullah, kita pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan disertai nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami mohon kepadamu ya Allah untuk masukkan dalam surgamu ya Allah, wa na'udzubika, dan dijauhkan daripada api neraka. Sahabat TV Salimah, maka dalam perjalanan hidup inilah doa-doa kita di bulan Ramadan ini sangat menjadi satu kata kunci kita, karena siapa lagi yang akan mencari bekalan kita selain diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah membaca doa, ya, doa-doa wiridan kita, zikiran kita yang kita punya, maka itulah insya Allah akan menjadi satu jalannya kita dipermudah untuk menuju negeri akhirat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunilah dengan segala kecintaan yang Engkau berikan kepada kami sebagai hamba-Mu. Innaka afuun, sesungguhnya Engkau maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai kepada hamba-hambanya memberikan maaf. Ya Karim, wahai Allah yang maha mulia. Demikian, dan juga terakhir adalah bersedekah. Bagaimana kita menderma, memberi kepada sesama tanpa pamrih kepada siapapun yang kita butuhkan. Maka bersedekahlah bainas sakha warraha, di saat kita, baik kita dalam keadaan sulit maupun kita dalam keadaan lapang, maka berbagilah kepada sesama, berbagilah, mendermalah, bersedekahlah kepada sesama saudara kita. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari perjalanan kita memetik hasil kita. Adapun yang terakhir adalah membaca doa Sayyidul Istighfar di waktu subuh dengan bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu, aku berada dalam perintah imam sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ku perbuat kepadamu. Aku mengakui segala nikmat padaku, aku mengakui dosaku, maka dari itu ampunilah segala dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Demikian sahabat TV Salimah, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.